sempat dikabarkan akan mengumumkan nama bakal capres pada November mendatang, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024. Atas pencalonan dirinya untuk maju pada Pilpres mendatang, Anies menyatakan siap bekerja sama dengan Partai Nasdem. Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh resmi mendeklarasikan dukungan pada Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden 2024 dari partainya. Deklarasi Partai Nasdem yang memutuskan Anies Baswedan sebagai capres dilakukan 2 pekan jelang berakhirnya masa tugas Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta. Surya Paloh menyebut alasan memilih Anies Baswedan karena adanya sejumlah persamaan dengan Partai Nasdem. Kami mempunyai keyakinan, pikiran-pikiran dalam perspektif, baik secara makro maupun mikro, sejalan dengan apa yang kami yakini. Kami ingin menitipkan perjalanan bangsa ini ke depan, insya Allah. Jika saudara Rashid Baswedan ini terpilih menjadi presiden nanti, pimpinlah bangsa. Menanggapi deklarasi dirinya sebagai kandidat capres, Anies Baswedan menyatakan siap menghadapi Pilpres 2024. Ketika Bang Surya dan teman-teman di Nasdem mengajak kami untuk berdampingan, untuk berjalan bersama, untuk meneruskan pembangunan di Republik ini, untuk memperbaiki yang kurang, untuk menuntaskan yang belum, maka dengan memohon ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memohon petunjuk darinya, dan dengan seluruh kerendahan hati, Bismillahirrahmanirrahim, kami terima dan bersiap untuk menjawab tantangan itu. Sementara itu PDI Perjuangan masih akan mempelajari soal apa alasan Partai Nasdem memilih Anies Baswedan sebagai capres 2024. Semua kita serahkan kepada kedua, tetapi memang itu faktanya. Kalau yang baru kan mudah-mudahan dalam waktu dekat ketemu Pak Erlangga, itu aja. Tapi melihat kansnya Pak, melihat Pak Anies sudah diambil gitu Pak, kira-kira yang cocok buat ininya siapa gitu Pak pada saat ini Pak? Ya saya lagi mempelajari tadi Pak Paloh mulai bicara jam 10.15 menyebut Pak Anies 10.33, nanti saya pelajarin kira-kira apa sih yang mendrive keputusan itu. Selain Partai Nasdem, PKS yang selama ini mendukung Anies menyambut baik pencalonan Anies Baswedan sebagai capres. Partai Keadilan Sejahtera mengucapkan selamat kepada Partai Nasdem yang telah memutuskan untuk mendeklarasikan Gubernur DKI Jakarta Anies Rashid Baswedan sebagai bakal calon presiden Republik Indonesia. PKS menyambut baik keputusan Partai Nasdem yang telah memilih Anies Rashid Baswedan dari 3 kandidat hasil Rakernas Partai Nasdem sebelumnya. Semoga keputusan tersebut mendatangkan kebaikan bagi kemajuan bangsa Indonesia. Terkait deklarasi capres, Partai Nasdem yang memilih Anies, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai hal ini sebagai sinyal Partai Nasdem siap berhadapan dengan capres yang akan diusung partai politik yang selama ini mendukung Jokowi. Ini semakin menebalkan keyakinan bahwa Nasdem sangat mungkin dan sudah sangat siap akan berpisah dengan Istana, dengan Jokowi, dengan PDIP, dan tentu saja dengan Megawati. Apapun judulnya, Anies ini adalah sosok non-koalisional pemerintah yang pastinya secara mazhab politik berbeda dengan Jokowi, berbeda dengan PDIP. Tentu untuk 2024 Nasdem sudah bisa memastikan siap bisa jalan dengan Jokowi. Sebelum mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal capres, Partai Nasdem sebelumnya telah mengumumkan 3 nama kandidat capres pada Rakernas Mei lalu. Selain Anies, nama Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa sempat masuk bursa capres Partai Nasdem. Tim Liputan Kompas TV. Partai Nasdem memilih Anies Baswedan sebagai bakal capres 2024. Apakah ini artinya Nasdem sudah mendapatkan lampu hijau dari PKS dan Demokrat sehingga Anies lah yang hari ini dideklarasikan sebagai bakal capres? Kami membahasnya bersama Ketua DPP Partai Nasdem Willy Aditya dan Direktur Poltreking Indonesia Hanta Yuda. Selamat malam Bung Willy, Mas Hanta. Selamat malam Sandy, Mas Willy. Bung Willy. Di Rakernas Nasdem kan ada 3 nama yang disebutkan pada saat itu, Ganjar Pranowo, Anies Baswedan, Andika Perkasa. Tapi kemudian mengapa
akhirnya Nasdem memilih Anies dan deklarasikan sebagai bakal capres 2024 hari ini? Ya, tentu keputusan Rakernas itu tidak berhenti di sana, itu masih koma, Cindy. Keputusan Rakernas juga mengamanahkan Ketua Umum dalam waktu kurang lebih 3 bulan untuk memutuskan satu nama. Jadi tanda-tandanya sudah ada, time limitnya juga sudah diletakkan, dan tadi cuma azan saja gitu. Kenapa Ganjar? Kenapa Anies maksud saya memilih? Anies ya, Anies lah yang menjadi magnet utama dari apa yang disampaikan oleh Kompas TV atau oleh Adi Praitno tadi ya. Sejauh ini menjadi titik temu benang merah hasil komunikasi, hasil ta'aruf dengan beberapa partai lainnya ya. Itu yang kemudian terbangun, dan dari realitas objektif yang hasil kontemplasi Ketua Umum kami Pak Surya Paloh itu melihat bahwasanya tantangan global, tantangan nasional yang hari ini kita dihadapi pada kompetisi antar negara terhadap perebutan sumber daya alam, habis itu yang ini memiliki dampak tantangan nasional, figur Anies lah yang paling kompatibel untuk menjawab apa yang menjadi tantangan kita di pemilu 2024 nanti. Di dalam apa yang disampaikan di deklarasi tadi adalah ada 3 hal yang menjadi basis, yang menjadi kekuatan Anies adalah, pertama adalah otoritas moral yang sejauh ini memiliki satu hal yang terjaga, yang kedua komitmen konstitusional, dan yang ketiga tentu yang paling mencolok selama ini adalah kapasitas dan kapabilitas bagi seorang Pak Anies Rashid Baswedan yang disampaikan oleh Ketua Umum kami tadi di saat deklarasi, Cindy. Oke, tadi disebutkan kan bahasanya Mas Willy, ini azannya aja nih deklarasi ini ketika mengumumkan Anies Baswedan sebagai bakal capres Partai Nasdem 2024. Artinya 2 nama yang lain, Ganjar Pranowo, Andika Perkasa, berakhir, tidak akan ada lagi atau tidak akan diungkit lagi untuk menjadi baca pres hingga nanti 2024. Ya, tentu setiap pilihan memiliki konsekuensi logis, Cindy, dan pilihan sudah kami jatuhkan kepada Pak Anies, dan ya kalau menyitir apa yang disampaikan oleh Bung Sahrir, tidak ada perjuangan tanpa sebuah pilihan ya, tidak ada hidup tanpa sebuah pertaruhan. Nah, ini yang kami lakukan sedini mungkin, dan ini juga bermanfaat memberikan sebuah pendidikan politik kepada publik secara lebih massal, bahwasanya kepastian kami mengusung Anies Baswedan yang diuntungkan adalah publik. Nasdem selalu menjadi pionir dalam proses pengambilan kebijakan-kebijakan politik ya. Bagaimana Nasdem di 2014 dengan Pak Jokowi, di Pilkada dengan politik tanpa mahar, hari ini dengan mendeklar lebih awal Pak Anies, semoga ini kemudian buka pintu-pintu yang selama ini tertutup, dan juga memberi jawaban kepada publik, ini Mas Anies berangkat nggak sih? Ini siapa sih? Teka-teki itu terjawab sudah tadi jam 10. Baik, Mas Hanta, menurut Anda mengapa ini ada deklarasi lebih awal dari Nasdem dengan mendeklarasikan Anies sebagai baca pres 2024 ketika partai-partai lain belum sama sekali mengumumkan siapa yang akan mereka usung? Ya, pertama tentu semua partai di mana Pilpres dan Pileg serempak, semua partai memburu kotel efek, dan itu sadar betul Partai Nasdem lebih awal berarti brand connection, brand association-nya antara Partai Nasdem dan Anies itu semakin kuat, sehingga satu sisi Nasdem memberikan panggung politik strategis kepada Anies, tapi saat yang sama Anies juga memberikan bendera yang strategis buat Partai Nasdem, benderanya berkibar-kibar di seluruh Indonesia nanti setelah Anies tidak menjadi gubernur DKI lagi, akan berkeliling kemana-mana. Dan ini simbiosis politik mutualisme lah, satu itu. Yang kedua, Partai Nasdem saya kira paham bahwa perlu strategi magnet elektoral untuk membangun sebuah koalisi. Dan koalisinya Nasdem belum cukup sekarang ini. Sehingga membutuhkan PKS-kah, Demokrat-kah, atau partai lainnya. Sehingga dengan bergabung sama Nasdem, tadi istilahnya Mas Willy, jadi jelas Anies sudah punya perahu meskipun belum cukup tiketnya untuk memberikan, menstimulus, mengajak, membuat daya tarik bagi partai lain untuk berkumpul di dalam koalisi nanti yang dibangun oleh Partai Nasdem. Yang ketiga, saya kira Partai Nasdem juga memikirkan soal ini ya, soal panggung yang setelah Anies tidak menjadi gubernur DKI lagi.
Sehingga dibutuhkan panggung baru. Kalau tadi istilah saya pertama dari sisi Anies, dari sisi Nasdemnya butuh kotel efek, tapi di sisi Aniesnya juga membutuhkan panggung. Dan sekarang saya kira dengan diumumkannya ini membuat Anies diberikan sebuah perahu yang tadi bahasa Mas Willy untuk berlayar lebih berselancar lah, lebih strategis, lebih menarik lagi untuk simbiosis mutualisme ya, sama-sama butuh untuk 2024. Betul, dan dari sisi pilihan menurut saya Partai Nasdem adalah Anies adalah pilihan paling realistis dan tidak mengejutkan bagi kita semua karena dari Mas tiga Hanta, nama kenapa itu, paling realistis Anda sebutkan? Anies adalah pilihan realistis. dari 3 nama, pertama saya kira Nasdem konsisten ya, tidak keluar dari 3 nama yang saya di review tadi antara Anies, Ganjar, dan Andika. Kenapa realistis? Satu, Andika dikasih waktu tidak begitu beranjak naik secara elektabilitas, itu satu. Ganjar juga tidak bergerak, masih berharap dengan partainya berwarna merah. Bagi Partai Nasdem, memilih dua nama di luar Anies saya kira pilihan yang tidak tepat. Dengan Anies yang belum punya warna, sekarang dibirukan Anies yang paling tidak dalam kesan publik, meskipun tidak masuk partai, itu akan memberikan pilihan realistis. Tinggal nanti setelah ini bagaimana tren elektabilitas Aniesnya. Dan saya dari langkah politik Nasdem ini, simpulan sementara saya adalah Sandy, sebuah terobosan besar sekaligus langkah politik yang berani. Besar dan berani ini yang digarisbawahi tentunya dengan berbagai macam konsekuensi politik. Baik, Bung Willy, betul tadi apa yang dinyatakan oleh Mas Hanta bahwa tidak mungkinlah ke Ganjar karena Ganjar masih merah. Akhirnya beralihlah ke Anies yang masih belum memiliki partai politik untuk bisa di Pilpres 2024. Ya, dalam politik tentu memiliki 2 pertimbangan yang harus saling mendukung, Cindy. Yang pertama adalah rasionalitas berpolitik, itu selalu dikedepankan oleh Ketua Umum, dan itu bangunan argumentasi yang disampaikan oleh Mas Hanta itu menjadi salah satu preferensi kami dalam mengambil keputusan. Karena Ganjar masih merah, jadi memilih Anies begitu? Bukan hanya itu ya, tapi apa yang menjadi magnet komunikasi kami selama ini dengan beberapa partai ya, konfirmasi itu kan terjadi. Ini yang kemudian menjadi salah satu latar belakang pengambilan keputusan. Yang kedua adalah yang saya sampaikan di depan tadi, tentu kepemimpinan nasional kita harus bersandarkan terhadap kebutuhan objektif kita di masa yang akan datang. Nah, realitas korespondensi itulah yang dijawab oleh Pak Surya untuk kemudian melihat figur Anies lah yang paling kompatibel. Why not the best? Pak Ganjar itu terbaik, Pak Andika itu terbaik, yang lain-lain di luar nama itu juga yang terbaik. Tapi kami memilih why not the best. Itu kata tadi di dalam pidato. PR-nya kan sekarang elektabilitas nih, Bung Willy. Untuk menggenjot elektabilitas Anies menyaingi Ganjar, inikah strateginya hingga akhirnya deklarasi hari ini lebih awal dibandingkan yang lain? Ya, elektabilitas itu tentu suatu hal yang dinamis. Mungkin apa yang dikatakan oleh Mas Hanta lah yang paling kompeten berbicara itu. Partai tentu lebih kepada preferensi satu simbol yang mutualisme tadi. Yang kedua adalah bagaimana kita juga sebangun dengan emosi publik dan aspirasi publik. Emosi dan aspirasi publik yang sejauh ini kami tangkap adalah bagaimana suara-suara perubahan dan perbaikan itu termanifestasikan, terekspresikan melalui Pak Anies Baswedan. Yang kedua, apa yang ditandaskan oleh Pak Anies tadi, satu, bagaimana melengkapi apa yang kurang, menyelesaikan apa yang sedang berjalan, dan melanjutkan apa yang menjadi keberhasilan, itu sebuah proses yang kontinuitas ya. Jadi narasi-narasi yang selama ini memvis-aviskan dengan Pak Jokowi itu terjawab sudah. Bagaimana posisi Nasdem adalah partai pengusung Pak Jokowi itu terkonfirmasi dan memiliki sebuah benang merah. Nasdem ingin menghadirkan narasi yang jauh lebih damai, lebih harmonis, yaitu sebuah narasi yang rekonsiliasi dan kemudian persatuan nasional di atas segalanya gitu sih. Oke, Mas Hanta, disebutkan tadi Anies adalah magnet ketika deklarasi ini sudah dilakukan lebih awal dibanding yang lain. Apakah akan ada magnet dukungan dari PKS dan Demokrat dalam waktu dekat? Dan bagaimana dengan magnet soal elektabilitas Anies Baswedan menuju ke 2024 nanti? Apakah masih perlu effort yang lebih untuk bisa mengimbangi Ganjar paling tidak? Satu, jawaban saya yang pertama, iya, dengan Nasdem dengan resmi jelas tanda petik mengunci mengeluarkan nama Anies, maka ini menjadi magnet yang lebih serius bagi terutama Partai Demokrat dan PKS. Meskipun di saat yang sama ada peluang bagi partai lain juga masuk.
dan ada peluang bagi poros-poros lain juga menarik partai itu untuk tidak bergabung ke Nasdem dan Anies. Nah, dari sisi elektabilitas, 3 nama terkuat itu Sandy sebenarnya kompetitif antara Ganjar, Anies dan Prabowo kompetitif. Nama baru antara Ganjar dan Anies dengan pemilu masih lebih dari 1 tahun, tidak bisa kita menyimpulkan Ganjar lebih unggul dari Anies. Mereka sama kuat dan kompetitifnya karena selisihnya tidak 2 digit di survei-surveinya kalau kita lihat trennya. Sehingga ini kompetitif sekali, apalagi sekarang Anies mendapatkan panggung strategis diumumkan langsung oleh Partai Nasdem di saat yang sama sudah satu langkah lebih maju daripada Mas Ganjar. Ganjar sampai hari ini belum ada satu partai pun yang resmi mengusung Ganjar, termasuk partainya sendiri. Dan ini saya kira menjadikan sebuah insentif suntikan elektoral kepada Anies Baswedan dari Partai Nasdem. Nanti diuji dengan survei, ada potensi Anies naik. Nah, nanti seperti apa dinamika ke depannya ya soal tadi tren elektabilitasnya, seperti apa Anies akan melakukan kerja-kerja politik, begitu juga Nasdem dalam membuat kemasan panggung yang strategis tadi. Jadi saya kira poin singkatnya adalah Nasdem sudah mengunci nih, capres kami Anies. Jadi kalau mau Mas Hanta singkat saja. Partai apapun harus dengan Anies. Tapi ini bisa terkoreksi, Sandy. Tentu yang tidak diinginkan Mas Willy. Kalau Nasdem gagal membangun koalisi 20%, mungkin terkoreksi ya, tidak bisa maju. Singkat saja, setelah ada deklarasi Nasdem dengan Anies Baswedan sebagai baca pres, akankah ada dalam waktu dekat ada partai-partai lain yang akan mendeklarasikan baca presnya? Paling mungkin, kita ngomong dari tendensi paling mungkin PKS, Partai Keadilan Sejahtera itu paling mungkin. Yang kedua ada Partai Demokrat, tapi tantangannya soal nama cawapres, karena Partai Demokrat misalnya masih kekeh dengan nama AHY. Di dua nama itu mungkin saja nama yang lain. Nah, tarikan poros yang dibangun, daya sentripetal politik dalam pisah politik yang dibangun oleh Nasdem dan Anies ini nanti beradu dengan tarikan KIB, misalnya di sana ada kingmaker Pak Jokowi. Kalau sampai akhir misalnya Pak Jokowi dan Pak Surya masih berpisah dalam makna posisi politik yang 2024. Tapi tidak untuk kemungkinan juga akhirnya bersatu. Kita tidak tahu, politik kan dinamis dan masih cair. Betul, dinamika akan lebih semakin dinamis ya politik nanti setelah deklarasi Anies Baswedan sebagai baca pres dari Partai Nasdem. Terima kasih Bung Willy Aditya, terima kasih Mas Hanta Yuda telah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia malam hari ini.